Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kondisi anak pada pagi hari ini? Apakah sehat semua? Apa ada yang sakit? Alhamdulillah. Hampir semua ya ini ya? Coba saya presentasi dulu ya. Dewi, Hadir. Gina, Hadir. Inka, Hadir. Zizul, Hadir. Anissa, ya itu semua ya. Ini saya lihat pagi-pagi menjelang siang pada ngantuk semua ya. Gantung Pak. Bapak punya sedikit nyanyi, ada suka nyanyi toh? Nyanyi dulu ya, bareng-bareng ya. Nyanyi apa Pak? Suara-suara bergembira atau enggak? Mari ada iklan. Yuk biar semangat berdiri dulu. Nyanyi yang keras ya. Sebelumnya materi saya pada pagi hari ini adalah mengenai teks pidato. Apakah anak ada yang pernah melihat teks pidato di YouTube atau di kehidupan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menayangkan satu tayangan video teks pidato singkat. Ini ada satu buah pembacaan teks pidato singkat. Boleh didengarkan sekilas. Kurang ada nggak? Sang Ayu Putri dan Risma Putri, perwakilan dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bangli, akan membawakan pidato yang berjudul Bangkitkan Tradisi Hari Panutan. Saudara-saudara, begini kini dunia kini dalam keadaan bahaya. Perhatikan ini pada awal itu Virus corona tidak hanya mengancam, memberi sejuta hikmah bagi dengan tayangan pembacaan teks pidato singkat itu kalau ada gambaran mengenai bagaimana sih teks pidato itu, terus ada apa saja strukturnya, ada video berpidato tersebut. Jadi tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menguraikan struktur dan kaitan pembahasan teks pidato dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya mengulas materi sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi pengertian pidato. Ada yang masih ingat? Di sini saya ada PPT, silakan yang mau baca silakan salah satu. Ya, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak. Selain itu disebutkan juga artian di pidato yaitu wacana yang bisa untuk diucapkan di depan halayak. Gimana ya, kalian ada tahu sedikit mengenai pengertian teks pidato? Pendapat lain mengenai pengertian teks pidato? Nggak ada. Oke. Langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur teks pidato. Struktur teks pidato sudah tidak tahu belum ada baca. Jadi struktur teks pidato itu ada
tersebut. Kemudian ucapan penghormatan. Ada yang tahu ucapan Yang penghormatan? pertama, Ya. Kemudian ucap syukur. alhamdulillah. Ya, ucap syukur ya, puji syukur atas kesehatan yang telah diberikan atau bisa menghadiri pidato tersebut. Kemudian isi pidato. Ada yang tahu konten isi pidato itu apa? Tidak. Ya, sedikit saya jelaskan. Isi pidato adalah bagian yang paling penting dari teks pidato. Ini berisi mengenai nilai yang jelas mengenai apa yang disampaikan kepada pendengar. Jadi yang membacakan pidato itu menyampaikan sebuah informasi atau hal penting yang akan disampaikan kepada khalayak umum agar khalayak umum juga mengetahui apa isi pidatonya. Seperti itu. Kemudian struktur yang terakhir adalah pembentuk pidato. Ada yang tahu? Belum. Ya, pada bentuk pidato ini terdapat pada akhir teks pidato, yaitu berisi mengenai kesimpulan yang ada pada materi pidato. Kemudian permintaan maaf jika ada salah kata atau salah tingkat saat membacakan teks pidato. Kemudian salam penutup. Dari ketiga struktur teks pidato ini, apakah ada yang kurang jelas dalam memahaminya? Isi. Dalam isi yang kurang jelas bagaimana? Oh, gimana? Gimana? Yang kurang jelas bagaimana? Isinya Pak. Isi teks pidato itu sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh pemateri. Semisal pidato mengenai teks proklamasi dari Ilyas Soekarno. Ya, dalam videonya itu terdapat tahun berapa sih Indonesia merdeka, siapa sih yang memerdekakan, siapa sih yang membuat bendera merah itu, siapa yang membuat bendera merah putih? Ibu Warmawati. Ya, seperti itu. Ya, Bapak. Paham? Selanjutnya harus Bapak mengenai seluruh materi yang mengenai struktur teks pidato. Bapak akan membagi kelompok. Oh ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagi mengenai menurut minat untuk mengerjakan KPI tersebut, yaitu ada bagian pengerjaan menggunakan teks pidato secara langsung yang ada di mayoritas dan menggunakan video. Jadi anak-anak nanti mengamati video untuk menjawab struktur yang ada di dalam lembaga KPI ini. Oke, Bapak langsung saja membagikan sedikit menjelaskan terlebih dahulu. Terdapat dua jenis. Yang pertama secara video audio visual. Jadi terdapat barcode di sini. Barcode di sini berisikan mengenai video teks pidato yang digunakan untuk menjawab struktur teks pidato yang ada pada lembar selanjutnya. Jadi nanti anak silakan mengisi ini. Ada permukaan, isi dan bentuk. Nah, sebelum mengerjakan, aku jangan lupa diperhatikan bahwa di lembar depan ini ada nama kelompok dan langkah-langkah untuk mengerjakan. Dan yang LKPD yang kedua, ini ada yang secara langsung, jadi menggunakan teks pidato yang ada pada lembar ini. Jadi silakan nanti dibaca dan dipahami, dan jangan lupa mengisi identitas sama membaca ini syarat atau cara mengerjakan lembar LKPD. Langsung saja ya. Kemarin pada survei minat ada dua yang mengambil menggunakan LKPD video, yaitu Mbak Dewi dan Mbak Eka. Kemudian yang menggunakan LKPD teks secara langsung di LKPD ada Mbak Dina, Mbak Anissa dan bertiga ya sama Mbak Azizun. Silakan berkelompok menurut bagian masing-masing. Yang menggunakan video tentu ya. Kemudian yang menggunakan teks secara langsung. Silakan didiskusikan secara berkelompok dengan tenang. Boleh berdiskusi tapi dengan kelompoknya masing-masing sesuai bagiannya. Bapak beri waktu sekitar 20 menit. Kemudian silakan anak-anak mempresentasikan ke depan secara bergantian. Sambil diskusi boleh.
berarti selesai. Ada kesulitan? Ya, sudah Pak. Sudah selesai, silakan Bapak, silakan untuk presentasi. Mau yang kelompok lagi. Kelompok Indra. Silakan diperkenalkan namanya, nomor kelompok dan materi yang dibahas. Nama saya itu Bian Mulkisa. Saya dari Andalasari. Kelompok audiotori. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan penutup, demikian isi dari pidato saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok auditor. Mungkin ada yang ingin berkomentar atau ingin menanggapi. Sudah, oke. Silakan ditutup presentasinya dan sudah bagus sekali. Bapak apresiasinya. Silakan dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok yang bagian visual silakan dilanjut. Silakan silakan diperkenalkan nama dan kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok auditori. Saya Anissa Rahmawati. Saya Anissa. Saya Juna. Sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama, struktur teks pidato di atas. Pembukaan, narkoba merupakan permasalahan pelik di Indonesia bahkan dunia. Keberadaannya mengkhawatirkan banyak pihak. Kondisi para korban yang sudah terlanjur terperosok ke jurang hitamnya. Selanjutnya diteruskan oleh Aziz. Ini bagian penutup. Yang kami temukan yaitu oleh karena itu saya nyatakan dengan tegas tolong jangan dikali bendera ini. Bukan hanya masalah hukum dan bahkan hukum hanya perantara saja. Baik, itu saja. Ya, bagus sekali ya teman-teman presentasinya. Saya bisa menjelaskan strukturnya secara struktur pembukaan, inti dan penutup dengan sangat rinci dan jelas. Apakah dari kelompoknya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, silakan untuk presentasinya. Sekian terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. saya. Oke, terima kasih atas semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil mengenai struktur teks pidato. Kemudian sedikit mengulas materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Kita mempelajari mengenai struktur. Tadi ada beberapa struktur, ada yang ada pelajar. Berarti pembuka, Ya. isi penutup. Pembuka itu apa? Ada yang terjawab karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya silakan. Ya, pembuka itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih. Terus kemudian pada struktur yang berikutnya Isi. ada isi. Isi itu isi dari pidato tersebut. Penutup pidato yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Berarti udah ada semua ya? Cuma Ya. singkat aja semuanya dari Ya. kemudian pada pertemuan berikutnya nanti silakan anak-anak mencari video atau teks pidato. Kemudian anak-anak dipersilakan untuk membuat video dengan cara sekreatif mungkin dan bisa dipresentasikan di kelas dengan gaya bahasa dan ekspresi yang sebenarnya mungkin. Baik, Pak. Baik, Kak. Untuk teks pidatonya nanti anak bebas untuk mencari sumbernya, bisa di buku, di YouTube atau di web lainnya. Menurut saya sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa setelah baca. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Semoga pada pertemuan hari ini materi yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa
juga untuk melatih kepercayaan diri kalian untuk bisa berani berpidato di depan kelas dan di depan masyarakat umum. Sekian, wassalamualaikum.